Halo Taurus, apa kabar? Ini pembacaan untuk kalian, energi reading untuk Taurus 30 hari ke depan. Mungkin saja pembacaannya resonate buat kalian semua. Oke, seperti kita tahu kemarin aku udah bacain tentang Aries. Dan sekarang giliran untuk orang-orang yang berzodiak Taurus. Oke. Taurus, kita tahu buat kalian yang lahir di April tanggal 20 sampai ke Mei tanggal 20 ya. Dia adalah earth sign and then berlabelkan bull atau berlabelkan sapi kerbau gitu. Oke. Kita akan lihat bagaimana tentang pembacaan peruntungan meliputi rezeki, karir, bisnis, whatever is that, tentang keuangan, finansial itu juga berada pada peruntungan. Sedangkan di kartu kedua kita akan melihat situasinya mengenai percintaan. And then di kartu ketiga kita akan melihat tentang bagaimana kondisi kesehatan kalian gitu ya, orang-orang yang berzodiak Taurus. Oke, aku juga termasuk Taurus, jadi so this is reading is for me. Oke, perlu aku ingatkan pembacaan ini bersifat general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Oke, kita lihat dulu situasinya yang mungkin menggambarkan orang-orang Taurus di 30 hari ke depan. Oke. Timeless ya ini pembacaannya. Jadi kapanpun kalian lihat video ini, hitung aja dari pertama kalian lihat video ini. Energinya tidak akan berubah. Oke. Di peruntungan di sini aku lihat sight, masih memantau. Ya. Mungkin di antara kalian yang berzodiak Taurus beberapa hari belakangan kayak masih memantau suatu perkembangan bisnis gitu, atau masih memantau banyak kegagalan gitu ya, masih memantau jalan apa yang harus kalian ambil. Kalau aku lihat gitu. Di kartu pertama menggambarkan tentang peruntungan finansial, mungkin kayak harus juga menahan diri kalau aku lihat, karena kartu Sykes ini sebenarnya kayak kalian tuh harus lebarkan pandangan, pintar menilai situasi supaya mungkin nggak terjebak lagi dengan rutinitas yang sering kalian lakukan. Mungkin pemborosan atau pengeluaran yang harusnya kalian nggak lakukan. Yang aku lihat sih sebenarnya peruntungan cukup beruntung, tapi lebih baik dan harus banyak untuk lebih mawas diri ya. Psych juga berarti kayak kalian harus lihat dulu secara jelas, baru ambil kesimpulan dan conclusionnya. Di dalam bisnis, di dalam finansial, aku ngelihat cukup stabil, but somehow somewhat kartu sides ini menggambarkan kayak pandangan kita akan terkaburkan oleh sesuatu yang sifatnya temptation, kak, godaan atau kayak perilaku kita ini. Ya, Taurus ini kayak bakal sulit untuk nahan diri. Apa yang dia lihat mungkin dia bakal ke-trigger untuk having it, own it gitu ya. Tapi menurut aku ya cenderung 30 hari ke depan buat kalian yang berzodiak Taurus dalam segi percintaannya ini bakal ngerasa nunggu kabar, nunggu kepastian, atau nunggu seseorang yang mungkin terpisah dari kalian. Ini kayak banyak energi menunggu buat kalian yang berzodiak Taurus di 30 hari ke depan. Yes. Aku juga ngelihat secara percintaan, menunggu itu kayak menyakitkan buat kalian, dan kayak mungkin menunggu ini juga bakal membuat mental kalian gak stabil. Di segi kesehatan di sini nanti masalah kesehatan datangnya dari cinta, yang mungkin kayak ya
bisa aja ya, yang tadi aku bilang tadi, karena menunggu pasangan yang nggak datang-datang, jadi kayak kalian ini malas makan, tidur tak tenang gitu ya, kayak ada sesuatu yang kalian worry kan. Sifatnya adalah, kalau aku lihat dari kesehatan, bisa aja orang-orang Taurus ini nanti berkutat dengan masalah psikologikal atau masalah-masalah yang dia timbulkan sendiri tentang diri dia sendiri, kayak tidak bisa berdamai dengan keadaan, dan karena sumber penyakitnya nanti datang dari masalah percintaan gitu. Oke. Aku melihat di kartu sides ya, untuk peruntungan cukup beruntung. Hanya saja mungkin nanti kesempatan kita lebih banyak dalam memantau, lebih banyak dalam menilai dulu, lebih banyak kayak ancang-ancang dulu, jangan terlalu banyak action. Ini saran aku buat kalian semua yang berzodiak Taurus, karena sides ini juga menggambarkan bahwa kayak harus benar-benar itu tadi, menjauhkan pandangan kita sampai kita benar-benar melihat apa yang harus kita lakukan di dalam financial stability kita. Menurut aku juga ya, sebenarnya di side sini kita bakal ngelihat mungkin banyak achievement, kayak kita akan ngebandingin diri kita nanti dengan orang lain. Ini yang aku tangkap juga energinya. Kita kayak ngelihat orang itu achieve, kita mau juga ke trigger untuk melakukan hal yang sama, which is sebenarnya that's not really good. Yes, aku ngelihat orang-orang Taurus ini nanti berkutat dengan karir. Mungkin kalian akan diperhatikan juga oleh atasan gitu ya, dan aku ngelihat kayak kalian ini sedang di teror dengan banyaknya tumpukan-tumpukan file pekerjaan atau banyaknya tanggung jawab yang harus kalian selesaikan, which is sebenarnya bisa aja di dalam peruntungan cukup beruntung, di dalam financial sebenarnya cukup stabil, di dalam karir juga sebenarnya ya mungkin ada pressure, tapi kalian bisa handle ini dengan baik. Dan ya, kayak kita harus banyak memantau, mawas diri, dan menilai apa yang memang pantas kita ambil gitu. Sedangkan di dalam percintaan, menunggu mungkin menyakitkan. Aku ngelihat juga kayak kalian menunggu kepastian suatu kabar, atau juga ada beberapa di antara kalian yang berzodiak Taurus kayak nunggu kapan nih dianya action untuk aku gitu, kayak terlalu lama gitu ya, kayak lama-lama kayak nunggu sampai-sampai kalian sakit nih, aku rasa gitu. Ada juga yang mungkin dipisahkan oleh jarak dan waktu nih, beberapa di antara kalian yang berzodiak Taurus ya. Sedangkan di kesehatan banyak masalah-masalah yang kalian yang timbul, jatuhnya lebih ke ini, mental issue gitu. Jadi psikosomasis nanti arah penyakit yang mungkin datang. Tapi kalau secara fisik mungkin ya, kalau kalian percintaannya stabil, aku ngelihat secara fisik kalian juga akan stabil. Kayak masalah Taurus ini klise ya, kayak minta atensi sih sebenarnya. Attention, lack of attention, nanti ini masalah-masalah kita. Oke, kita lihat di sini ada kartu King of Cups untuk peruntungan. Interesting ya. Terus ada King of Pentacles. Ada dua kartu King di sini, which is ini adalah good sign dari semesta buat kalian yang berzodiak Taurus. Kita seperti yang kita tahu ya, bahwa Taurus itu ruling planetary-nya adalah Venus. Which is Venus itu akan terus ngomongin tentang bagaimana kita develop dengan diri kita sendiri, bagaimana kita menstabilasikan, mengharmonisasikan diri kita dengan orang lain. Kayak kita ini terus akan berusaha untuk having apa istilahnya itu, kayak kita akan terus kayak membuat orang lain senang, membuat improvement dalam hidup kita. Intinya kita ini ingin semua harmonis. Tapi mungkin ya, kalau aku lihat di dalam King of Cups ini, mungkin kesempatan untuk membuat semua harmoni ini bisa aja tercapai, Kak. Tapi yang aku tangkap dari kartu ini, bisa aja sifat-sifat kegalauan kita akan muncul nih di bulan 30 hari ke depan ini, kayak kegalauan, emotional unbalance kita akan muncul karena kayak kita berusaha untuk membuat semua orang senang, membuat semua orang happy, tapi somehow kita nggak ngerti diri kita mau the truth, apa yang kita inginkan gitu. Kita memang pingin banget serving others, tapi kita nggak serving diri kita sendirinya. Aku ngelihat sebenarnya ada emotional unbalance di sini. Ya, secara peruntungan cukup baik, tapi mungkin kayak banyak pengorbanan yang kalian buat, dan ini bakal ngebatin banget. Nanti orang-orang Taurus bakal banyak ngebatin di 1 atau 30 hari ke depan ini. King of Cups juga sebenarnya kayak kalian bakal banyak membuat diplomatik, koneksi-koneksi diplomatik di dalam karir yang mungkin juga arahnya nggak mudah. Ini yang aku tangkap, kayak banyak badai yang bisa yang kalian lalui. Tapi ya, aku ngelihat di sini ada keberhasilan di semua usaha yang kita lakukan. Buat kalian yang berzodiak Taurus,
seiring berjalannya harmonisasi yang kalian buat, King of Cups ini menggambarkan mungkin bakal ada ombak yang akan menggulung kalian, dan kalian harus tetap berdiri di keinginan yang kalian memang mau ya. Kalau kita ngomongin tentang ruling planetnya Taurus, lagi-lagi Venus itu ngomongin tentang kayak kita giving and then receiving. Aku ngerasa nanti kita akan terus dipaksa semesta untuk memberi. Kita akan terus ngerasa begitu nanti, yang aku tangkap dari energi kartu King of Cups ini. Yes, itu adalah sifat alamiah orang-orang Taurus, maunya ngasih, maunya servis, maunya orang lain happy gitu. Tapi tanpa kita sadari kita sedang membuat diri kita ini kayak jatuh di sesuatu apa ya, tempat antah berantah menurut aku. Yes, aku juga ngerasa di King of Cups ini kesempatan kita untuk ngomong yang talk the truth gitu about ourselves. Ini sebenarnya kalau aku lihat ya, ada sifat yang mungkin akan terkuak di dalam orang-orang Taurus di 1 sampai 30 hari ke depan, yang mungkin kayak bangkit sedari dulu kalian tutup ya, tiba-tiba kalian ingin berontak, ngomong kejujuran gitu. Ini nanti di 30 hari ke depan Taurus ini cenderung akan terus berkata jujur dan frontal, kayak ada emosional yang kurang stabil, which is aku lihat tadi di kartu The Lovers yang ini ya. So gini, King of Pentacles ini menggambarkan kesempatan, opportunities. Yet, kalau kamu mau menggapai kesempatan untuk having bisnisnya berkembang, mau dapatin finansial yang stabil, aku ngelihat kalian harus disiplin. Kartu King of Pentacles ini berarti disiplin dulu, baru ngedapetin apa yang kalian inginkan gitu ya. Kalau nggak disiplin nggak bisa nih kakak-kakak semua. Yes, aku ngerasa sebenarnya kalian cukup terproteksi. Apapun itu sifatnya, finansial, apapun bisnis ya, aku ngelihat cukup terproteksi dengan segala macam problematika yang ada. Walaupun ombak menggulung, kalian tetap bertahan gitu di badai. Walaupun hancur, retak, berkeping-keping kapalnya, kalian tetap floating gitu. Ini kenapa orang-orang Taurus memang ketahanannya sudah bisa diuji gitu ya. Ya, aku ngerasa di bulan satu bulan ke depan ya, 1 atau 30 hari ke depan, aku lihat banyak kesempatan untuk berkembang. Tapi kita harus mawas diri, which is ada sight di sini. Berarti kita lihat dulu semua, nilai semua, kita ancang-ancang mana yang memang kita perlu jalani, mana yang enggak. Lebih banyak mantau sebenarnya, nggak perlu terlalu banyak action. Ini yang aku tangkap sebenarnya. Pun kalau mau action harus berhati-hati mungkin dengan ombak yang akan datang. King of Pentacles menggambarkan disiplin. Kalau kamu mau ya achieving this kind of things, kedisiplinan dibutuhkan, konsistensi. Ini yang aku tangkap dari ya, kayaknya aku harus konsisten ini untuk bikin YouTube setiap hari. So, King of Pentacles juga menggambarkan security. Jadi kalian nggak akan ngerasa miskin banget, nggak kaya banget. Mungkin juga ya, aku ngerasa beberapa di antara kalian sudah berada pada posisi itu. Jadi kayak mau turun banget juga nggak akan mudah ya. Ya, aku ngerasa orang-orang Taurus 30 hari ke depan bakal feeling life like enough gitu. Cukup ya. Oke lah. Sekarang kita lihat di segi percintaannya buat kalian yang berzodiak Taurus. Ini kok rada takut ya aku ngebacanya. Oke. Ada menunggu dan menanti. Dan menunggu itu adalah hal yang menyakitkan buat Taurus. Ada The Star nih. Penantian kalian akhirnya nggak akan sia-sia, gengs. The Star ini menggambarkan achievement, pencapaian tertinggi kalian dalam menunggu, kesabaran kalian nantinya dibalas oleh semesta berpuluh-puluh kali lipat gitu. Mungkin juga kayak menunggu kabar yang kepastian, menunggu ada the Fool. Aku sebenarnya ngelihat ya, kayak ketakutan yang kalian ciptakan di dalam sanubari kalian ya, judgmental yang kalian berikan terhadap diri kalian sendiri, ini harusnya kalian kubur. Karena The Star ini menggambarkan ya, penantian kalian bakal mencapai keberhasilannya nanti. The Star ini menggambarkan yes, harapan kalian bakal tercapai. Ada renewal di sini, ada serenity, ada kayak semacam healing yang kalian buat karena terlalu lama menanti, dan akhirnya penantian kalian sampai kepada puncaknya. Dan mungkin akan ada pertemuan juga terhadap apa yang kalian tunggu. Ya, aku ngerasa mungkin kalau kalian beberapa di antara Taurus di sini yang terpisah jarak dan waktu akan dipertemukan lagi. Yes, makanya ada The Star tadi kan, menggambarkan achievement, menggambarkan renewal, menggambarkan hope dan serenity, kedamaian yang mungkin kalian bisa dapatkan lagi. Sedangkan aku ngerasa ya, kayak beberapa di antara kalian nunggu kabar dan kepastian
ada juga di antara Taurus kali ini bakal ngerasa ya udah bodoh amat gitu, kamu mau ngasih aku kepastian apa enggak, aku tetap move on. Karena ada kartu The Fool nih. Yes, The Fool ini kan menggambarkan opportunities, menggambarkan new beginning, menggambarkan kayak ada apa ya, kayak kamu cukup idealis, which is memang orang-orang Taurus idealis gitu, mau enggak. Ini yang aku tangkap. The Fool ini menggambarkan juga you have to take the chance, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk cari new love gitu yang aku tangkap sebenarnya. Karena menunggu is not our things. Yes, aku ngerasa gitu. So gini ya, dalam percintaan mungkin kesempatan untuk hasil dari penantian kalian ini nggak akan sia-sia. Di antara kalian memang beberapa mau nunggu gitu, mau minta kepastian, dan kalian dapatkan the star tadi, si serenity-nya, kenyamanannya, atau ikatannya yang memang kalian inginkan dalam percintaan, atau perbaikan yang akan kalian temukan di dalam percintaan. Which is sebenarnya juga kalian tuh beberapa orang-orang Taurus saat ini kayak lelah juga nunggu, dan The Fool ini kartu unonya sekarang gitu ya. Ya udah deh, aku masa bodoh, aku mau buka new beginning di dalam hidupku. Just ini beberapa di antara kalian aku ngerasa begitu. Tapi percayalah, kalian mau apapun posisinya saat ini, mau nunggu, mau bertahan, mau cari orang baru, bakal banyak opportunities, bakal harus kayak ya, intinya kalian harus cintai diri kalian dulu nih. You need to love yourself first, and then penantian kalian mungkin bakal terbayarkan dengan datangnya orang yang baru juga, kalau memang itu jalan yang terbaik. Gak perlu menyakiti kalian ya, nunggu hal-hal yang gak pasti. Taurus ini memang kayak mau bertahan, mau enggak gitu, tapi sayang tapi ngomong enggak gitu. Gitu ya. Oke. The Fool juga menggambarkan bahwa ada kesempatan untuk berkembang secara percintaan ini. Mungkin yang dulunya hubungannya retak gitu ya, bisa ada pencapaian yang prima, ada komunikasi mungkin juga terjalin yang aku lihat, karena ada serenity di kartu The Star. And then kalaupun kalian jomblo ya, beberapa di antara kalian juga jomblo dan menunggu kabar kepastian dari orang yang kalian inginkan, ya bisa aku mendapatkan hasil, aku ngelihat banyak hasil yang positif sesuai dengan ekspektasi kalian, which is mungkin jodoh yang kalian inginkan itu datang gitu. Oke, kita langsung masuk ke kesehatan ini. Harap cemas sih sebenarnya orang-orang Taurus nih. Karena lagi-lagi kayak kita berkorban ya, karena masalah perasaan nih. Ini kan aku bilang perasaan, ada the Hanged One, and then Ten of Swords. Lagi-lagi ya, memang kayak orang-orang Taurus ini bakal banyak berkorban gitu. Berkorban perasaan, berkorban waktu, dan ngerasa kayak nggak dihargain. Itu masalahnya nanti 1 atau 30 hari ke depan buat kalian orang-orang Taurus. The Hanged One ini apa ya, sebenarnya kayak kalian tuh terjebak dengan dengan sesuatu yang memang kalian kalian buat sendiri gitu ya, pengorbanan yang kalian buat saat ini dengan orang, dan mungkin kayak kalian bakal disepelekan juga ya. Aku ngenangkap hal-hal ini nantinya secara mental kalian belum siap dengan rejection ini, orang-orang Taurus. Masalah hati yang mungkin ada dendam juga, mungkin kayak kalian pingin banget orang itu celaka gitu yang aku lihat ya. And then kayak ada kebencian di dalam diri kalian yang harus kalian pupuskan karena mungkin ngelihat dia lebih maju. Ini beberapa orang Taurus kayak punya masalah hati nih. Sulit nih kalau iri dengki. Kita saran aku ini Taurus harus berbenah diri, karena ruling planet kita adalah Venus. Kita harus harmonis dengan diri kita sendiri, lebih banyak mawas diri dan melihat diri kita apa kekurangan kita. The Hanged One, jangan lagi terlalu banyak berkorban untuk sesuatu yang mungkin gak feedback kalian lagi. The Hanged One ini berarti harus banyak mencari arah yang lebih positif di dalam kesehatan. Dengan kata lain, kalian gak harus berkorban untuk mengedapatin atensi orang lain. Kalian gak harus berkorban waktu, perasaan, uang, apapun ya, karena memang aku ngelihat orang-orang Taurus bakal berusaha banget untuk diterima. Ini yang aku tangkap, karena ruling planet kita Venus, which is that kita itu pada dasarnya orang Taurus maunya service. We like to service people, bener nggak? Well, ada Ten of Swords di sini, kakak-kakak semua. Kalian yang berzodiak Taurus, which is aku juga berzodiak Taurus. Ten of Swords berarti sebenarnya kita harus mengalah untuk menang. Defeat
Dan kita bakal ngerasa hancur sehancur-hancurnya karena kita bakal ngedapetin kekecewaan ini. Dari kekecewaan itulah nanti kita belajar kesehatan secara fisik. Mungkin kita kuat, kita terlihat kuat tapi dalam rapuh, fragile. Ini yang aku tangkap. Makanya aku bilang nanti masalah kalian ya, Taurus ini mendem masalah tentang perasaan, bagaimana kalian handle diri kalian itu gitu. Jangan berkorban. Sudah kayak harus frontal dengan apa yang memang kalian harus ucapkan, nggak perlu lagi nahan, dan kayak at least kalian nggak menyakiti perasaan orang gitu, dan at least kalian nggak disakiti orang gitu sih menurut aku. Poinnya adalah kalian harus benar-benar saving your times, saving your waktu, tenaga, upaya, uang yang aku lihat begini, karena di 1 atau 30 hari ke depan banyak uncertainty yang mungkin saja terjadi, dan juga bakal banyak menunggu sesuatu yang memang kalian tunggu nih. Mungkin juga aku ngelihat di dalam segi keuangan kayak ada badai, tapi you can get over this. Banyak overcoming your obstacle yang sangat gampang lah ini menurut aku buat orang Taurus. Tapi dituntut juga untuk disiplin ya buat kalian semua yang berzodiak Taurus. Akan ada keberhasilan di dalam percintaan yang tadinya putus gitu, akan ada kebaikan kembali lagi dengan pasangannya. Aku juga ngelihat akan ada kenyamanan, ada juga yang mungkin terpisah jarak dan ruang dan waktu, bakal ngedapatin kepastian nih, dan juga kayak kalian nunggu jodoh yang tepat ini datang nih dalam waktu dekat. Aku ngerasa gitu. Tapi harus membuka diri ya, opportunity di dalam diri juga harus kayak kalian harus ngerasa feeling love within di dalam diri kalian. Kalian harus sayangi dan cintai diri kalian dulu untuk make the change itself. Dan di dalam kesehatan ini jatuhnya di psikosomasis dan harus berhati-hati. Mungkin jangan lagi banyak berkorban untuk orang lain. You just keep yourself times and then stop worry about everything, dan you don't have to prove anything to everyone. That's the problem of Taurus 30 hari ke depan. Di sini di bottom decknya ada Six of Wands. At the end of the day, Taurus bakal ngedapatin recognition yang dia mau. Six of Wands ini berbicara tentang self confidence. Bagaimana kita melihat semua ini berproses, dan kalian bakal ngedapatin sukses. Yes, lagi-lagi kita ngedapatin sukses yang kita mau. Tetap harus menunggu, tetap harus kayak nggak perlu terburu-buru. Semua ini berproses kakak-kakak. At the end of the day kita ngedapatin reward yang kita memang pantas untuk ngedapatinnya buat kalian yang berzodiak Taurus. Itu aja mungkin teman-teman. Kalau pembacaan ini resonate, subscribe, like, dan komen. Banyak hal yang harus kita benahi di 30 hari ke depan, terutama tentang bagaimana kita handle diri kita sendiri dan berdamai dengan diri kita sendiri. Psikosomasis masih menghantui nih. Jangan sampai sakit jiwa ya besti. Itu aja, thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa subscribe channel ini, komentar yang positif dan membangun. Kalian bisa komentar juga mau ngebahas apa ya. Thank you, makasih, namaste, bye bye from now, I love you.